لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kebiasaan dari para khutbah di awalil khutbah selalu mengingatkan kepada kita semua untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa taala telah menciptakan satu makhluk yang sangat mulia, makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling teristimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah panutan kita. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup dari seluruh rasul yang ada. Beliau membawa risalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tidak diragukan bahwasanya Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia. Nabi SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ikuti ajarannya, bukan kita mengagungkan sosok beliau dengan cara kita berlebihan. Boleh kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini bagian dari tauhid yang tidak bisa dipisahkan antara kita beribadah kepada Allah dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Dan itu satu bentuk kewajiban bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kita mengadakan perayaan-perayaan hari-hari tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya. Nabi tidak pernah
mengatakan kepada para sahabatnya, tolong ingatlah hari-hari tertentu, dari hari ini, dari hari itu dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW, wasiat beliau sebelum wafat, beliau SAW beliau mengatakan, fala taj'al qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku, makamku itu sebagai tempat-tempat perayaan bagi kalian. Nabi SAW tidak senang hati kalau seandainya makamnya ataupun hari-hari tertentu diadakan perayaan-perayaan tertentu oleh umatnya. Nabi tidak senang hati. Bahkan Nabi mengingatkan dalam wasiatnya, janganlah kalian mencontoh yaitu Nabi mereka, Nabi Isa, dijadikan sebagai tempat-tempat perayaan di hari-hari tertentu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan taatlah kalian kepada ulil amr, yaitu para pemerintah, penguasa kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah adalah orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya, mereka beriman kepada malaikatnya, mereka beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Orang-orang yang beriman yang diajak dialog oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan taatlah kalian kepada para penguasa kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, dinyatakan bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mentaati Rasulnya, maka Allah akan mencintai dia dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah begitu banyak menurunkan ajarannya kepada kita. Sunnah-sunnah beliau itu banyak dan bisa kita baca, bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan, karena disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, katabtu nahwa 1080 rajula alladhina kanu yaquluna al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Al-Imam Al-Bukhari, siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari? Hampir seluruh kaum muslimin di seluruh lapisan bumi ini, di setiap generasi pasti mengenal Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, dia mengatakan, aku mencatat dari sekitar 1080 orang rawi yang mereka semuanya mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah keyakinan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan iman itu memiliki grafik naik turun. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan mengalami peningkatan dengan dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu akan mengalami degradasi kemerosotan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulasa, Al-Imam Al-Bukhari dia mengatakan bahwasanya aku mencatat dari 1080 orang rawi yang artinya mereka ini adalah ahlus sunnah, yang mereka meyakini iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, a'immah ahlus sunnah, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Ushulus Sunnah, dia mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka disebutkan oleh Rasulullah, disebutkan oleh para ulama, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah haqana damuhu wa maluhu, bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, darahnya dan hartanya dilindungi dalam agama Islam. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas dengan cara apapun.
Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita menjadi orang-orang yang seakan-akan tidak memiliki agama dalam kehidupan di dunia ini. Seakan-akan tidak memiliki barometer kehidupan. Mereka hanya berjalan di permukaan bumi, mengikuti arah angin, kemana arah angin itu akan bertiup. Tapi seorang muslim, dia memiliki patokan agama, dia memiliki panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya seorang muslim. Sedikit pun darahnya seorang muslim itu dilindungi dalam agama Islam. Dan hartanya seorang muslim itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan sebagainya. Maka tidak diperbolehkan kita menghalalkan segala cara. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian haram. Tidak boleh darah itu ditumpahkan. Haram harta itu tidak boleh dirampas. Bahkan harkat dan martabat seorang muslim itu dilindungi dalam agama Islam. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ciptakanlah situasi yang kondusif. Kalau kita mengatakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hampir setiap muslim memperingati hari yang mereka anggap itu adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana kalian pergi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya atau kepada para khulafaur rasyidin, hendaklah kalian memberontak kepada penguasa kalian, hendaklah kalian menumpahkan darah-darah sebagian orang, hendaklah kalian rampas harta dari sebagian orang? Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah panutan terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah kepada kalian, yang menjadi pemimpin kalian adalah budak dari negeri Habasyah, yang kulitnya hitam legam dan rambutnya seperti biji kismis, maka tetap kalian harus mentaati penguasa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kalau seandainya kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang mencintai kita, sedangkan kita belum tentu kita mencintai Rasulullah. Mungkin cuma sekadar pemanis di bibir saja kita mengatakan cinta kepada Rasul, tapi kita tidak pernah mentaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam, ketika pada tahun 11 Hijriah atau sebelumnya pada tahun 10 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan hajjatul wada. Beliau melaksanakan hajjatul wada, melaksanakan ibadah haji, dan itu merupakan hari-hari terakhir atau tahun terakhir beliau hidup. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada para sahabatnya, la'alli lam ahajju min ba'di 'amin hadha. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan pernah keluar berhaji bersama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan beberapa kabar bahwasanya beliau sudah tidak lama lagi nyawa akan dicabut oleh malaikatul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan hajjatul wada, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju kuburan syuhada'ul Uhud di Baqi di Makkah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya di hari itu beliau tidak baik-baik saja. Beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa. Kesehatannya menurun dan terus menurun, karena ketika itu Rasulullah sedang di kota Khaybar, dihidangkan sebuah makanan oleh seorang wanita Yahudiyah. Ternyata dalam makanan tersebut telah dimasukkan sebuah racun. Maka malaikat Jibril turun memberitakan kepada Rasulullah, jangan melanjutkan makanan tersebut karena di dalamnya terdapat racun. Tapi makanan telah masuk ke dalam tubuh Rasulullah dan sudah menjalar ke dalam tubuh Rasulullah, yang mengakibatkan kondisi beliau terus-menerus mengalami degradasi, kemerosotan kesehatannya. Ketika itu beliau berjalan ke kuburan syuhada Uhud di Baqi di Makkah. Lalu beliau mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Lalu beliau mendoakan para penghuni kubur ketika itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, usyhidullah inni ankum radin. Demi Allah, Allah yang menjadi saksi, aku ridha dengan apa yang telah kalian capai, kata Rasulullah, yaitu para sahabat yang gugur di medan tempur, yaitu ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Selepas itu Rasulullah keluar diiringi oleh para sahabat-sahabat yang mencintai beliau. Beliau berjalan diiringi oleh sahabat-sahabat yang mulia. Di perjalanan setelah keluar dari kuburan Baqi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah tali atau kain, mengikatkan di kepalanya dengan ikatan yang cukup kencang untuk mengurangi rasa sakit yang ada di kepalanya, dan tubuhnya menggigil, keringat peluh dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggigil dan beliau menangis. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wadidtu anni an laqaitu ikhwani qalu alasna ikhwanukum ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah keluar sambil menahan sakit dan beliau menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sahabat yang senantiasa mengawal beliau, beliau mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat merasa iri dengan ucapan tersebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la, bal antum ashabi, tidak, kalian bukan saudaraku, bahkan kalian hanya sahabat-sahabatku saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minu bi wa lam yarawni. Saudaraku, kata Rasulullah, mereka yang datang sepeninggalanku, yang mereka beriman kepada diriku dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Rasulullah, siapa mereka? Yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianggap sebagai saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menangisi kita, dan Rasulullah menunggu kita kelak di yaumil qiyamah ketika manusia menyeberang di as-sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di kejauhan, di seberang sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa untuk umatnya, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya ketika menyeberangi as-sirat, jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut manusia. Nabi mendoakan umatnya, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Rasulullah senantiasa mengawal umatnya. Rasulullah senantiasa menangisi umatnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah menangis sejadi-jadinya, sehingga Allah menurunkan malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad was'alhu lima yukihi wa qul rabbuka a'lamu minka. Wahai Jibril, turunlah engkau kepada Muhammad, katakan kepada dirinya kenapa dia menangis. Katakan kepada dirinya bahwasanya Allah lebih mengetahui daripada dirinya. Maka malaikat Jibril turun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, lima yubkika wa rabbuka a'lamu minka. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada dirimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, dia mengatakan, ummati ummati, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan umatnya, kelak umatnya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya, kelak umatnya akan dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis, beliau takut umatnya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Rasulullah menangis, Rasulullah memikirkan kita, Rasulullah menganggap kita sebagai saudaranya, tapi kita tidak pernah menangisi diri kita karena perbuatan dosa dan maksiat yang tiap hari kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengkhawatirkan keadaan diri kita. Sedangkan Rasulullah, beliau mengkhawatirkan keadaan diri kita. Beliau menangis, beliau mengawal kita sampai yaumil qiyamah. Sedangkan kita tidak peduli dengan diri kita. Kita tidak peduli dengan saudara kita. Kita tidak peduli dengan keluarga kita. Kita tidak peduli dengan tetangga kita. Kita tidak peduli dengan seluruh kaum muslimin. Kita tidak memperdulikan siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Seakan-akan bahwasanya kita sudah pasti dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, ada dua orang kakak beradik yang bernama Rabi' wa Rib'i ibn Khiras rahimahumullahu ta'ala. Keduanya tidak pernah tertawa sepanjang hayatnya. Lalu ditanya oleh teman-temannya, wahai saudaraku, kenapa anda tidak pernah tertawa sepanjang hayat anda? Kenapa kok mukanya senantiasa cemberut? Maka dikatakan oleh salah seorang di antara keduanya bahwasanya, kaifa adhak wa ana la adri aina masirati, hal fil jannah aw fil nar. Bagaimana saya hendak tertawa sedangkan saya tidak tahu kelak di yaumil qiyamah apakah saya dimasukkan surga oleh Allah atau justru saya akan dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu setelah mereka meninggal dunia, maka dijumpai oleh orang yang memandikan jenazahnya bahwasannya jenazah mereka berdua meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan ini merupakan tanda-tanda dari husnul khatimah dan tanda-tanda dari orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, banyak di antara para sahabat, banyak di antara para immatus salaf, mereka mengkhawatirkan diri mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara, dalam hidup bermuamalah, hendaklah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Jangan kita terprovokasi dengan siapapun. Jangan kita mudah untuk kita menghalalkan segala cara. Dengan kita, yaitu kita merongrong kewibawaan pemerintah, dengan kita menumpahkan darah saudara kita, dengan kita merampas harta saudara kita. Entah mereka mendapatkan harta dengan cara bagaimana, itu haknya mereka. Tidak berhak orang lain untuk mengambil haknya orang lain dengan cara yang batil. Dengan dia menyantroni rumahnya, dengan dia menggarong rumahnya, dengan dia mencuri barang dagangannya, maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, di hari Jumat yang mulia ini, di hari-hari yang sebagian orang mungkin menganggap ini adalah hari dari hari kebahagiaan yang mereka anggap sebagai hari lahirnya seorang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa yaitu hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah atas diri kita, takutlah atas dosa-dosa kita, takutlah atas perbuatan kita, takutlah atas muamalah kita, takutlah atas apa yang kita pimpin, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kalau dia seorang presiden, maka dia akan ditanya oleh Allah atas penderitaan rakyatnya. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika rakyatnya susah, ketika rakyatnya kelaparan. Maka seorang presiden, kepala negara, kepala daerah, menteri dan sebagainya, semua pejabat negara, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, imam ahlus sunnah yang beliau hidup di 5 khalifah Abbasiyah. Di 5 khalifah Abbasiyah Imam Ahmad dia hidup, dan qaddarallah seluruh pemimpinnya hidupnya tidak panjang usianya. Dan ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah difitnah oleh sebagian kelompok dari kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Mereka memprovokasi pemerintahannya. Mereka meminta kepada pemerintahannya untuk mengesahkan undang-undang, yaitu undang-undang yang batil yang hendak mereka sahkan, yaitu orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan kepada penguasanya, hendaklah mereka membuat undang-undang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga pemerintahannya mengesahkan sebagai sebuah undang-undang bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dia tetap pada pendiriannya. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan Al-Quran bukan makhluk. Yang menjadikan Imam Ahmad ditangkap oleh penguasanya, Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad disiksa, Imam Ahmad dicambuk, bahkan Imam Ahmad hendak dibunuh ketika itu oleh penguasanya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dengan kesabarannya, beliau tetap bersabar menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Beliau tidak pernah memerintahkan kepada rakyat Baghdad untuk memberontak kepada penguasanya. Imam Ahmad dia bersabar menghadapi deraan, cambukan, dan intimidasi dari penguasanya ketika itu. Sampai pada khalifah yang keempat ketika itu, Imam Ahmad diperintahkan untuk dieksekusi, dibunuh oleh penguasanya ketika itu. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal sebagai manusia biasa, dia merasa ketakutan, dia merasa tidak aman dan dia tidak nyaman, dia khawatir akan dibunuh ketika itu. Ketika penguasanya mengutus utusannya dari istana untuk menjemput Imam Ahmad di penjara, lalu Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, beliau berdoa kepada Allah, dan doanya Imam Ahmad tidak pernah sedikit pun dia mendoakan kejelekan kepada penguasanya. Imam Ahmad mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah kepada penguasanya. Imam Ahmad hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan diriku untuk berjumpa dengan penguasa ini. Imam Ahmad hanya berdoa dengan doa yang singkat dan simpel, hindarkan diriku untuk berjumpa dengan penguasa ini, karena dia tahu ini penguasa yang bengis, ini penguasa yang zalim. Imam Ahmad cuma berdoa, hindarkan diriku darinya ya Allah. Lalu datang utusan dari istana untuk menjemput Imam Ahmad dan untuk dieksekusi di hari itu. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala.
Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Doa Imam Ahmad diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika utusan istana datang ke penjara, maka tersiar kabar bahwasanya sang raja sudah mati, sudah meninggal dunia. Maka utusannya kembali ke istana. Imam Ahmad batal dieksekusi di hari itu. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Hanya doa-doa dari orang-orang yang ikhlas, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Fattaqu da'watul madlum, fa innahu laysa bainahu wa bainallahil hijab." Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terdolimi, doanya orang-orang yang tertindas. Karena doa orang yang terdolimi, doa orang yang tertindas, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hanya doa dari seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah yang akan bisa dikabulkan atas permintaan doa dari orang-orang yang terdolimi dan tertindas. Maka Imam Ahmad tidak pernah memerintahkan kepada rakyat Baghdad untuk memberontak kepada penguasanya, bahkan memerintahkan kepada mereka untuk mereka senantiasa bersabar menghadapi penguasa yang zalim. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Kalaupun pemerintah kalian, penguasa kalian itu pemerintah yang zalim, mencambuk punggung kalian dan merampas harta-harta kalian, hendaklah kalian bersabar atas penguasa yang zalim. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, tidak ada permasalahan kecuali kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita memohon atas apa hajat yang kita minta. Setiap orang hajatnya berbeda-beda. Maka mintalah, yaitu doa-doa yang baik untuk keberlangsungan individu kita, keberlangsungan bernegara kita, untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan kita membuat kegaduhan, jangan kita membuat onar, jangan kita membuat provokasi, yaitu untuk kita mencederai orang lain, merampas harta orang lain, kita merongrong kewibawaan pemerintah, dan ini sangat dilarang oleh aturan agama kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kita semua. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahmakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya tidak memperpanjang dari khutbah yang pertama. Al-khulasa, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah atas azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, hendaklah kita contoh dari surat tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita kembali kepada ajaran yang benar. Hendaklah kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan negeri ini adalah negeri baldatun thayyibatun warahmah. Semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang tentram, damai dan bahagia penduduknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan negeri kita menjadi negeri yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ke depan adalah hari yang terbaik buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa penguasa negeri ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.